Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, hari ini pasti anak-anak luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Yeay, mantap. Nah, sebelum mulai dengan kegiatan kita berdoa dulu. Hari ini siapa yang membimbing kita dalam doa? Saya Bu. Oke, mari di-share. Mari kita berdoa dan mengatakan Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Nah, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Tantri. Siapa yang tahu apa alasan Tantri hari ini tidak masuk? Tidak tahu. Tidak tahu? Nah, anak-anak, kalau kita tidak masuk sekolah harus disampaikan kepada guru atau ke teman-teman supaya alasan apa sehingga tidak datang ke sekolah. Jadi harus disampaikan, jangan hilang terus. Ya, anak-anak ingat? Nah, anak-anak masih ingat dengan kesepakatan kita selama mengikuti kegiatan belajar. Masih ingat? Betul, masih ingat? Nah, apa yang pertama kesepakatan kita bersama? Yang pertama, keluar masuk tanpa izin guru. Yang kedua, jangan bermain di dalam kelas saat belajar. Yang ketiga, jangan mengganggu teman saat belajar. Kita bernyanyi dulu. Mau nyanyi lagu apa? Pancasila. Semua tahu nyanyi Garuda Pancasila? Ayo silakan berdiri. Semangat ya, kita sambil kita tepuk tangan. Harus semangat nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila 4. Garuda Pancasila. Ibu mengajak anak-anak ibu untuk memperhatikan tumbuhan yang ibu bawa hari ini. Ya, kita sekarang ibu minta, ayo kita sama-sama melihat tumbuhan yang ibu bawa hari ini. Ini namanya tumbuhan. Namanya apa? Nah, tumbuhan ini pasti setelah anak-anak ibu melihat kok ada apa-apa yang ada di bagian tubuh tumbuhan ini. Siapa tahu? Juan dulu ya. Ayo Juan, yang pertama apa yang Juan lihat ini? Ada apa? Ada akar. Di-share. Ada apa? Batang.
pembelajaran diharapkan peserta didik terlihat aktif secara langsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti, disiplin, berani, terampil dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, menanya dan memberi saran dan kritik serta dapat menjelaskan. Jadi kita itu harus bertanya, ya kok, menjawab itu harus. Setelah mengamati video dan gambar tentang bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pengamatan bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Nah, kita juga harus menyebutkan bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi bersama guru, peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak dengan percaya diri. Nah, hari ini materi kita tentang bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Sama-sama kita baca. Bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Iya, bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Yang pertama, kita mau belajar dari apa dulu? Nah, kita sama-sama melihat. Yang pertama, kita belajar dari apa? Dari apa? Anak-anak, kita lihat ya. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Fungsi akar pada tanaman sebagai berikut. Seperti begini. Akar itu dia berada di dalam apa akar? Akar itu dia berada di dalam tanah. Nah, sekarang setelah kita belajar dari batang, kita menyebutkan dari akar. Berarti akar itu punya apa? Fungsi. Nah, kira-kira apa fungsi dari akar? Nah, kita sama-sama baca ya. Ayo, yang pertama. Menyerap air. Pelan-pelan ya, supaya kita mengerti. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan meneruskannya ke batang. Nah, kita lanjut. Sekarang apa? Ada batang. Nah, batang pada tanaman adalah tempat tumbuhnya ranting. Batang itu adalah tempat tumbuhnya ranting. Berarti untuk cabang-cabang ya, ranting. Yaitu batang memiliki fungsi. Batang memiliki fungsi sebagai apa? Yang pertama, Juan. Ayo, sebagai apa? Ayo kita sama-sama baca. Sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Lanjut. Nah, sekarang apa ini? Daun. Nah, daun ini kamu lihat itu ada daun bentuknya bermacam-macam ya. Ada
daun, yaitu daun itu ada daun-daun menjadi ya. Daun apa lagi yang bentuknya seperti kamu lihat daun menjadi itu contohnya daun apa? Paya. Ya, daun pepaya, daun apa? Daun singkong. Suka ya makan daun singkong ya? Nah, Denny dari tadi sebut daun singkong berarti Denny suka ya daun singkong. Iya. Nah, kita baca daun adalah sama-sama. Daun adalah bagian tumbuhan yang memiliki peranan penting. Pada daun berwarna hijau Terdapat kandungan zat klorofil yang merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis. Kita lanjut ya. Nah, sekarang apa ini namanya? Bunga. Kalau tuh yang anak-anak lihat, kira-kira bunga apa? Menyerupai bunga apa ini? Bunga apa? Ayo. Bunga apa? Matahari. Ayo, siapa yang pernah tanam bunga matahari di rumah? Ada bunga matahari? Ada. Ada yang tanam, ada yang tidak. Nah, ini bunga. Kita baca ya. Bunga sama-sama. Bunga memiliki Bentuk yang sangat variatif dan berwarna-warni, memberikan daya tarik untuk menarik perhatian kupu-kupu dan serangga untuk hinggap dan membantu proses penyembuhan. Nah, sekarang kita lihat apa? Buah. Nah, kira-kira anak-anak yang kamu lihat itu buah apa-apa itu? Nah, di bagian buah-buahan ini apakah anak-anak sudah pernah makan? Pernah makan? Pernah makan buah stroberi? Nah, di mana kamu beli di mana? Ya, beli di Ende. Ya. Atau buah nanas? Pernah makan tidak buah nanas? Suka tidak dengan buah nanas? Apa ya buah nanas itu? Iya, ada yang manis, ada yang asin, ada yang asam. Iya toh? Buah nanas ada yang manis, ada yang asam, iya toh? Tapi ada siapa di sini yang sukanya asam-asam? Suka asam-asam. Wow. Ada yang siapa yang suka manis? Berarti banyak yang lebih suka manis ya. Kalau makan apa tadi? Buah apa tadi? Buah apa? Buah apa? Buah nanas ya. Buah apa lagi ya yang kita lihat? Strawberry. Biasa ada minuman ya. Minuman rasa strawberry kalau kita minum, wah enak, nikmat. Rasa apa aja sebelum kita minum tuh? Segar, nikmat ya toh. Jadi kalau kita beli sama ada rasa strawberry, rasa jeruk ya. Ya toh, ada buah-buahan biasanya buat dalam minuman itu ada berbagai rasa. Tapi biasa sering kita sesuai dengan kita punya kesukaan. Saya tuh lebih suka rasa strawberry, saya lebih suka rasa rasa jeruk, saya lebih suka rasa nanas, mangga, ya toh. Nah, anak-anak, di sini fungsi buah untuk melindungi biji, ya toh, untuk melindungi biji. Berarti yang kedua membantu dalam penyerbukan biji-bijian. Yang ketiga, sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Sekarang kita lanjut ke apa namanya ini? Biji. Fungsi selanjutnya dari biji adalah alat berkembang biakan atau memberi sumber informasi
genetik untuk menghasilkan tanaman yang baru. Cikal bakal pada tanaman ini disebut dengan benih. Berkembang biakan dengan biji akan bisa menghasilkan tanaman yang memiliki pertumbuhan seragam. Nah, sekarang ibu mengajak anak-anak untuk memperhatikan video. Tetap semangat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tubuh tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan, alat pernafasan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai alat mengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, menopang tubuh tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan butik sebagai alat kelamin betina. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat menyimpan cadangan makanan. Itulah beberapa bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya. Semoga bisa dipahami. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan sampai jumpa lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak sudah perhatikan video tadi? Sudah. Kira-kira apa yang kamu lihat di video tadi? Apa yang kamu lihat di video tadi menjelaskan apa? Ayo, menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya. Apa-apa saja bagian tubuh tumbuhan? Yang pertama, akar. Yang kedua, yang ketiga, daun. Yang keempat, buah. Yang kelima, buah. Yang keenam, iya, akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang kamu lihat serta dengan fungsinya masing-masing. Suka tidak lihat video
video tadi? Suka. Nah, tadi kita sudah melihat video. Sekarang Ibu minta kita perhatikan di sini, yang Ibu tempel di sini. Di sini ada gambar sebuah tumbuhan. Tumbuhan di sini, Ibu belum tuliskan mana akar, mana batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sekarang Ibu minta kalian maju ke depan satu-satu untuk menempelkan bagian tersebut semua. Ayo, semuanya. Ya, Gigi, maju. Ayo cepat. Ya, mari kita lihat. Kita lihat Kiki mau tempel. Kiki nama apa itu? Yang Kiki tempel itu apa? Oh, Kiki mau tempel buah dulu. Nah, sekarang Ibu mau bagi kita kerja EKPD. Bisa? Bisa. Kita bekerja sama ya. Kita mengerjakan EKPD dengan penuh tanggung jawab. Sama-sama kita bekerja. Ditulis ya nama kelompok. Ini kelompok apa? Kelompok apel. Ini kelompok apa nih? Durian. Ya, durian ya. Ini kelompok durian. Di sini kelompok nanas. Ya, ditulis ya. Yuk, dari akar, batang, bekerja sama Nathan. Ayo. Udah baca sebentar. Ditulis akar, batang, daun, serta fungsinya. Iya, ditulis baik-baik. Iya, dituliskan dulu namanya. Dari. Ya, ini terus fungsinya, serta fungsinya. Nah, di sini mana? Iya. Bekerja sama, sumbang. Apa fungsi dari itu akar? Apa fungsi dari batang? Sudah? Oke. Nah, sekarang Ibu minta dari setiap kelompok untuk mempresentasikan kerja kelompok masing-masing. Nah, sekarang Ibu minta dari kelompok apel dulu. Ayo kelompok apel. Halo. Halo. Ya, kita dengar sama-sama ya. Tepuk fokus. Melihat. Fokus. Ya, cepat sudah. Halo teman-teman. Halo juga kawan. Kami dari kelompok apel mau melaporkan hasil diskusi kami. Saya Nanda, saya Nona, saya Grace, saya Juan. 1. Akar sebagai penopang tanaman dan zat hara penyimpanan cadangan makanan. 2. Batang sebagai penopang tumbuhan tempat pengangkutan air dan mineral. Ya. Media pengangkutan penyimpanan cadangan makanan. 3. Daun sebagai tempat fotosintesis sebagai alat reproduksi vegetatif. 4. Bunga sebagai tempat perkembangbiakan dalam tumbuhan. 5. Buah fungsinya untuk simpanan cadangan makanan. Oke. Kita ya dulu untuk kelompok apel. Kelompok apel. Kamu. Luar biasa. Kita kembali ke tempat
Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikut, kita bernyanyi dulu. Ayo, semua berdiri. Semua berdiri. Ayo kawan, kita sebutkan ya. Ya. Ayo kawan, kita sebutkan 1, 2, 3. Ayo kawan, kita sebutkan enam bagian dalam tumbuhan. Satu akar, Kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Ayo, kelima akar, kelima buah, keenam biji. Ingat selalu, itu bagian dalam tumbuhan. silakan duduk. Iya. Nah, tadi kita sudah bernyanyi bagian-bagian tubuh. Ada apa? Yang pertama, yang kedua ada, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan lanjut ke materi yang berikut ya. Ya, Ibu harap kita tetap apa? Mengingat pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan. Baik, anak-anak, sebelum kita mau lanjut ke yang berikut, Ibu minta Nathan bisa memimpin kita dalam doa. Tetapi sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu lagu Tiki Tiki Bum Bum. Ayo semua berdiri. Ayo, semangat ya, semangat. Sebelum kita pulang, kita menyanyi dulu baru berdoa. Ayo, siapa bisa bimbing? Iya, siap. 1, 2, 3. Tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom boom, tiki tiki bam bam boom. Dilambai-lambai, jangan dilambai-lambai, digulung-gulung, jangan digulung-gulung. Tangan diputar-putar, piku digoyang-goyang, 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 Digoyang-goyang. Ulang. Tiki tiki bam bam, tiki tiki bum, tiki tiki bam bam, tiki tiki bum. bam bam boom boom, bam bam boom boom, tiki tiki bam bam Bum. Oke, sekarang satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Tugas siapa hari ini? Kiki. Ya, Kiki, mari. Teman-teman dan ibu guru, marilah mengambil sikap berdoa dan Bapa dalam nama Bapa